Wei Siking berkata, saya mendengar bahwa ketika Anda di Tiangong sebelumnya, Anda menunjukkan kekuatan besar dan mengalahkan Murontian dari Departemen Prajurit, Sengzi Fuzixi, dan bahkan membuat anak suci dari divisi pemurnian Xiang Wudi berlutut. Di Guanghan Mansion saya, Anda juga termasuk arogan kelas atas. Dan ini jarang terlihat dalam 1000 tahun. Ucap wanita itu, tidak masalah. Tapi dibandingkan dengan senior, itu masih jauh lebih buruk. Jawab Qin Chen berkata dengan ringan. Wei Siking melirik Qin Chen tanpa berkata-kata. Dia hanya dengan santai memuji bahwa Qin Chen benar-benar menganggapnya serius. Iya, menurutmu siapa dirimu dan seberapa kuat dirimu? Ada lebih dari lusinan dan ribuan orang di Guanghan Mansion saya seperti Anda. Anda hanya orang biasa, jangan berpikir Anda luar biasa. Ucap wanita lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bersenandung. Oh, ada ribuan orang seperti saya, jadi bukankah lebih banyak wanita sepertimu? Jawab Qin Chen tidak membantah, dan hanya tersenyum tipis. Mendengar itu, wanita yang berpakaian merah muda itu sangat marah sehingga dia sangat membenci Qin Chen. Oke, berhenti berdebat. Wei Siking memandang Qin Chen lalu berkata, saya tidak tertarik dengan peringkat Anda. Kamu di sini, karena untuk menemukan murid tertutup Lord Palace Master yang baru direkrut, maka lanjutkanlah. Jika Anda sudah menemukannya, saya tidak ingin melihat Anda menyerang murid-murid di istana Guanghan saya lagi. Meskipun kekuatan Anda sangat kuat, itu bukan yang teratas di istana Guanghan saya. Anda akan dikalahkan dan kehilangan kesempatan Anda. Dan Anda akan menyesalinya nanti. Betulkah? Aku bukan yang teratas. Jadi siapa yang teratas? Apakah kamu? Jawab Qin Chen tersenyum. Dia belum pernah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya sebelumnya. Tetapi dia diremehkan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Wei Siking dalam-dalam. Tentu saja, Wei Siking adalah senior dari istana Guanghan kami. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mematahkan belenggu Anda? Sangat mudah bagi kakak senior Wei Siking untuk mengalahkanmu. Ucap wanita di samping Wei Siking. Saya tidak berani mengklaim sebagai yang teratas, tetapi jika saya benar-benar ingin melakukannya, itu tidak lebih lemah dari Tian Jiao manapun di Guanghan Mansion. Ucap Wei Siking berkata dengan santai, dan sangat acuh tak acuh terhadap segalanya. Meskipun dia terlihat sangat polos, nada suaranya sangat bangga, tidak lebih lemah dari Tian Jiao manapun, yang jelas menunjukkan bahwa dia adalah yang terkuat dan tidak ada yang bisa menandinginya. Qin Chen berkata, oh, maka saya harus melihat, jika Anda tidak lebih lemah dari Tian Jiao manapun, seberapa kuat Anda. Tiba-tiba, Qin Chen mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan Wei Siking. Meskipun Qin Chen mengizinkannya untuk menyelamatkan wanita itu tidak berarti dia bisa membiarkan mereka pergi. Untuk mengetahui lokasi Ruyu, dia harus menemukan terobosan dari kedua wanita ini. Genggaman ringan Qin Chen tampaknya sangat sederhana, tidak ada fluktuasi Yuan Suci, tentu saja, tapi itu seperti tanduk kijang yang tergantung, tidak ada jejak, penuh dengan semacam rasa surgawi. Dia menyiratkan teknik menambal langit, seni asal, dan segala macam metode menantang langit. Kelihatannya memang sederhana, tetapi sebenarnya perpaduan seni bela diri Qin Chen itu sangat luar biasa kuat. Wei Siking tidak menyangka bahwa Qin Chen akan tiba-tiba menyerangnya. Genggaman itu meremas pergelangan tangannya, benar-benar membuatnya merasa bahwa dia tidak bisa menghindar sama sekali. Tampaknya setiap perubahan dalam tubuhnya dihitung oleh pihak lain, dan kekuatan apapun dikendalikan dan diselesaikan oleh pihak lain. Langkah ini hampir mustahil untuk dilawan. Ini sangat kuat, aku telah meremehkannya. Dia masih menyembunyikan banyak kekuatan, tidak heran anak suci yang menentang surga Xiang Wudi dapat dikalahkan, tetapi dia hanyalah seorang pemula, bahkan belum menerobos tahap tengah orang suci surgawi. Bagaimana mungkin memiliki kekuatan tirani seperti itu? Apakah karena basis kultivasinya tersembunyi? Hanya ini yang mungkin, jika tidak, tidak mungkin untuk menjelaskannya.
Fikir Wei Siking di antara percikan api, dia akhirnya menunjukkan kekuatan tiraninya, kebijaksanaan dan reaksi yang mempesona. Pergelangan tangannya bergerak, dan lingkaran udara dingin memancar keluar, secara tak terduga membentuk serangkaian naga es yin dingin. Setiap naga es yin dingin memancarkan kekuatan yin, dan kekosongan membeku. Naga es, Xuan Ming membeku. Ucap Wei Siking berusaha memblokir cakar Qin Chen. Akan tetapi, Qin Chen tertawa dan membenturkan, api yang mengerikan meledak di telapak tangannya. Kekuatan api yang menakjubkan meledak seperti letusan gunung berapi, tiba-tiba menghancurkan es yang tak berujung. Sekali lagi, dia datang ke Wei Siking untuk mengambil tembakan. Hati Wei Siking tenggelam, dan wajahnya terkejut lagi, matanya berkilat marah, telapak tangannya dibalik, dan niat membunuh di ujung jarinya sangat terkonsentrasi. Qin Chen segera merasa bahwa langit dan bumi tampaknya mulai runtuh, seolah-olah langit akan hancur, dan itu akan mengembun menjadi titik kecil menuju ujung jari Wei Siking. Qin Chen, kamu terlalu sombong, kamu tidak tahu harus berbuat apa. Kamu memaksa saya untuk melakukan pukulan es ini. Tidak ada orang yang bisa menyentuh tubuhku selama ini. Teriak Wei Siking. Jari itu disebut Ice Falling to Myriad Realms. Menurut rumor, begitu ditampilkan, itu bisa membekukan semuanya. Melihat adegan itu, Qin Chen masih menunjukkan senyum di wajahnya dan tidak bergerak sama sekali. Menghadapi jari ini, dia juga menunjukkan bahwa sumber bijak surgawi di tubuhnya tiba-tiba runtuh, berubah menjadi kekuatan absolut, dan mengembun menjadi titik kecil. Pukulan ini mengandung banyak pemahaman Qin Chen tentang asal-usul sesuatu. Pihak lain dapat menghancurkan dunia, sedangkan Qin Chen dapat membuat dunia asal muncul kembali dan menciptakan dunia yang tak terbatas. Dalam kehampaan, dua jari saling berbenturan. Raungan tak berujung bergema, dan ketika dua kekuatan menakutkan bertabrakan, seolah-olah dua singularitas di alam semesta telah bertemu dan memusnahkan ribuan hal. Tubuh Wei Siking jelas bergetar, dan warna pucat di wajahnya muncul, sementara mata Qin Chen kabur, dan dia mundur selangkah dengan tergesa-gesa, dan tubuhnya masih berdiri tegak, seperti spanduk yang berkibar di langit. Wanita yang ditahan oleh Qin Chen sebelumnya terkejut. Qin Chen benar-benar memblokir pukulan dingin Sister Wei Siking. Wajah Wei Siking kembali normal lagi, menatap Qin Chen seolah melihat ilusi. Ini berarti Qin Chen benar-benar bisa melawannya. Semua penghinaan sebelumnya telah lenyap. Seni bela diri macam apa yang kamu kembangkan? Anda benar-benar dapat menahan jatuhnya es saya. Kata-kata ini masuk ke pikiran Qin Chen. Tidak ada, itu hanya kekuatan magis yang aku buat sendiri, bagaimana? Anda masih berpikir bahwa saya bukan yang teratas di Guanghan Mansion, dan hanya pendatang baru di Tiangong. Apa saya tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan Anda? Ucap Qin Chen dengan santai. Aku salah paham, kamu sangat kuat. Tidak heran Anda begitu percaya diri. Juga, Anda dapat menjadi murid utama segera setelah Anda memasuki Tiangong, dipromosikan menjadi putra suci, dan bahkan mengalahkan Xiang Wudi. Tidak satupun dari mereka adalah orang biasa. Ucap Wei Siking berkata dengan acuh tak acuh. Itu hanya pertarungan, dan dia sudah mengembangkan perasaan yang sama dengan Qin Chen. Ya, ini bukan kekuatanku yang sebenarnya. Belum ada yang bisa menguji kekuatan saya yang sebenarnya, karena tidak ada yang memenuhi syarat untuk membiarkan saya menunjukkannya. Ucap Qin Chen berkata dengan bangga. Orang ini tidak tahu bahwa dia datang dari alam bawah. Sedangkan mereka bisa mendapatkan sumber daya terbaik sejak lahir. Banyak orang berbakat dan cerdas setelah lahir, masih dalam masa pertumbuhan, sudah memiliki kekuatan Kaisar Wu. Beberapa dari mereka dapat melampaui dan menjadi orang suci. Meskipun sulit untuk berkultivasi mencapai alam suci surgawi, tidak sulit bagi para Tianjiao ini yang lahir dari kekuatan master orang suci teratas. Tetapi seni bela diri alam bawah keluar sebagai orang biasa, yang terlemah, tetapi langkah demi langkah, dari tubuh fisik, ke makna yang mendalam, dalam memahami hukum dan menjadi orang suci,
seberapa sulit setiap langkahnya. Mata Qin Chen berkedip. Ini juga alasan mengapa dia bisa menciptakan seni asal. Dia telah menjadi manusia selama 2 kehidupan. Apa yang tidak bisa dilihatnya? Hanya ketika hidup dan mati diremehkan barulah kita bisa menyadari asal-usul. Jika orang lain memberinya sumber daya yang sama dan peluang yang sama, mustahil untuk menciptakan kekuatan magis asal. Ini adalah kekuatan magis unik yang dimiliki oleh Qin Chen sendiri. Selain itu, Qin Chen juga sangat tahu alasan mengapa dia berlatih begitu cepat. Siapapun yang dapat naik dari alam bawah ke alam surga, setelah memasuki alam surga, kecepatan kultivasinya sangat cepat, tidak tahu seberapa cepat daripada orang yang lahir dan dibesarkan di alam surga, karena dia berjalan dari alam bawah mengalami ribuan bencana. Oleh karena itu, Yu Qiansu dan Ji Ruyu dihargai oleh Palace Master Guanghan. Qin Chen tidak terkejut, belum lagi Qiansu dan Ruyu adalah jenius top bahkan di benua Tianwu, dan mereka juga telah memperoleh warisan keluarga Ji di surga kuno. Sedangkan Wei Siking lahir di istana Guanghan. Sejak dia masih kecil, telah menikmati sumber daya yang tak ada habisnya. Begitu dia menjadi putra suci istana Guanghan, dia tidak percaya bahwa ada orang yang lebih baik di dunia ini dibandingkan dirinya. Sebelumnya, meskipun dia telah menunjukkan teknik yang kuat, itu bukan kekuatan penuhnya, dia masih memiliki kartu truf yang luar biasa. Dia berkata, "Karena kekuatanmu sangat kuat, maka aku berharap kamu beruntung kali ini." Ucap Wei Siking pindah dan hendak pergi. "Tunggu, kamu juga harus tahu tujuan kedatanganku ke sini. Aku di sini untuk menemukan kekasihku." Meskipun Palace Master Guanghan setuju dengan saya untuk masuk, ilusi surga dan Guanghan ke-33 ini menghabiskan banyak energi untuk saya. Saya khawatir saya harus menghabiskan banyak energi untuk menemukan tempat suci Yaoqi. Karena Anda adalah murid utama dari istana Guanghan, tolong beri saya saran. Selanjutnya, saya akan berterima kasih, dan saya akan menghargainya di masa depan. Ucap Qin Chen berkata dengan cepat. Tempat suci Yaoqi, burung merak terbang ke tenggara, mengembara sejauh ribuan mil, dan pergi. Ucap Wei Siking mengguncang sosoknya dengan wuling dan tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Merak terbang ke tenggara, apakah itu tenggara? Qin Chen bergumam bahwa dia tidak bisa membedakan arah sama sekali dalam ilusi, tetapi dia memiliki palu Haotian, jadi dia tidak bingung sama sekali, menemukan arah, dan segera terbang. Dalam beberapa saat, Qin Chen telah meninggalkan area rumah gua para orang suci. "Kakak senior, mengapa kamu memberitahunya? Aku takut kedua murid tertutup itu akan mempengaruhi posisi senior di masa depan." Dalam kehampaan, Wuling bergumam pada Wei Siking. "Lalu apa yang harus kukatakan padanya? Tanah suci Danau Giok adalah area inti dari tanah terlarang. Setelah ilusi mencapai lapisan ke-22, bahkan jika saya menerobos masuk tanpa aturan khusus, saya juga akan jatuh. Katakan padanya bahwa dia mungkin tidak dapat melihat pihak lain. Hal ini sangat mungkin, dan dia akan mati di sini. Selain itu, orang ini tampaknya banyak bicara. Dia meminta bantuan. Jika saya menolak, dia akan menjadi gila. Ketika saatnya tiba, aku harus berjuang keras, dan aku tidak bisa mempertahankanmu." Jawab Wei Siking berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah dia begitu sangat kuat? Tanya Wuling. Wei Siking menjawab, "Mereka bukan orang biasa yang bisa menekan Siang Wudi, dan dia juga memblokir pukulan esku. Saya sendirian, dan tentu saja saya tidak takut padanya. Tetapi jika Anda ada di sana, saya pasti akan melemparkan senjata penangkal tikus. Jika Anda mengalami kecelakaan, saya sulit untuk menjelaskannya." Ucap Wei Siking berkata dengan ringan. "Senior, aku minta maaf." Wuling menundukkan kepalanya karena malu. Saat ini Qin Chen dalam bentuk listrik, bolak-balik melalui susunan luas surga ke-33, dan kekuatan formasi melekat padanya, tetapi dia lebih santai dari sebelumnya. Di dalam tubuh Qin Chen,
serangkaian cahaya arai rune berkedip, dan Sky Patching Hammer memancarkan aura yang luas, menganalisis surga ke-33. Saat ini Qin Chen telah sampai di lapisan ke-20. Qin Chen mengoperasikan teknik terlarang jiwa surgawi, merangsang kekuatan persepsi secara ekstrim, dan pada saat yang sama, aturan waktu mengelilingi pikirannya. Begitu dia menghadapi bahaya dan jatuh ke dalam ilusi nyata, dia dapat menggunakannya untuk pertama kalinya kapan saja untuk membangunkan dirinya dan membebaskan diri dari ilusi. Tentu saja, yang paling penting adalah memulai teknik perbaikan langit. Palu yang memperbaiki langit dapat mengkopi arai ilusi surgawi ke-33 ini. Sehingga dia bisa menemukan saluran yang paling cocok dan paling aman. Tubuh Qin Chen terus-menerus bergerak dalam kehampaan, berkedip di setiap area-area terlarang dalam sekejap, gunung-gunung di depannya terus-menerus naik dari tanah, megah, seperti naga batu giok putih, berkelok-kelok dan merayap. Di gunung yang sangat tinggi, tempat suci yang berkabut muncul. Aura suci surga dan bumi di sini tidak diketahui seberapa kuatnya itu. Tanah suci Danau Giok, ucap Qin Chen berhenti dan melihat gunung yang tertutup awan dengan kegembiraan di hatinya. Jelas, ini adalah tempat suci Yaoqi di Istana Guanghan. Tempat di mana Jiruyu mundur dan memperbaiki rantai. Qin Chen melihatnya dan mengangguk diam-diam terkejut. Jika dia bisa memperbaiki rantai di tempat seperti itu, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Tanah suci Yaoqi adalah tempat suci teratas di Istana Guanghan. Bahkan para penguasa Istana Guanghan hanya memiliki sedikit waktu setiap tahun untuk memperbaiki rantai di sini. Dan kali ini, penguasa Istana Guanghan memberi kesempatan pada murid-murid gerbang, jelas agar kekuatan mereka dapat ditingkatkan lebih cepat, itulah sebabnya tanah suci Yaoqi dibuka. Dikatakan Jiruyu telah retret di sini selama lebih dari setahun. Qin Chen bergumam, saat ini yang paling penting adalah bagaimana memasuki tanah suci Danau Giok. Jika saya tidak salah, lokasi tanah suci Danau Giok sudah berada di area lapisan ke-22 formasi ilusi Guanghan. Ini adalah tempat di mana jika seorang penguasa sage surgawi tingkat akhir memasukinya dengan ceroboh dapat dimusnahkan dalam sekejap. Jika saya membobolnya, saya harus berhati-hati. Jika tidak, kemungkinan besar saya akan membenci tempat ini. Ucap Qin Chen merasakan aura susunan ilusi berlama-lama di atas tanah suci Yaoqi, dan dia tidak berani ceroboh. Alih-alih membobolnya untuk pertama kalinya, dia malah duduk bersila dan mulai merasakan struktur susunan formasi ilusi ke-22. Dalam pikiran Qin Chen, susunan ilusi di depannya terus berubah. Jika barisan ilusi antara lapisan ke-11 dan ke-22 adalah sungai yang besar, maka barisan ilusi setelah lapisan ke-22, itu adalah tsunami yang mengaum dengan gila. Kekuatan susunan ilusi yang tak ada habisnya menderu, dan Qin Chen merasa bahwa begitu dia memasukinya, dia akan langsung dipusingkan. Wajah Qin Chen sulit dilihat, setelah tiba di ilusi surga 23 dari tanah suci Danau Giok, operasi ilusi itu lebih dari 100 kali lebih kuat. Dapat dengan mudah memusnahkan praktisi tingkat penguasa dari almarhum petapa surgawi, Qin Chen jelas merasa bahwa dengan pemahamannya saat ini tentang ilusi surga ke-33, titik lemah dalam pengoperasian hukum hampir sama sulitnya dengan menggapai langit. Tidak heran Palace Master Guanghan bersedia membiarkannya masuk, itu terlalu sulit. Jika saya diberi cukup waktu untuk menyadarinya dan menangkapnya dengan palu yang memperbaiki langit, saya dapat mengetahui semua susunan ilusi ini, tetapi saya tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan sekarang. Dalam beberapa hari, ujian surga akan dimulai. Kami akan berangkat, Tuan Istana Guanghan tidak akan memberi saya waktu atau kesempatan sama sekali. Ucap Qin Chen berdiri di depan tanah suci Yaoqi dengan ekspresi jelek. Dia jelas berada di sini, tetapi tidak bisa bergerak maju. Pasti ada jalan, ayo coba dengan tubuh kuno. Kata Qin Chen, suasana zaman kuno meresap, mencoba melawan ilusi ini, tetapi itu tidak berguna. Jejak persepsi Qin Chen segera muncul dalam ilusi, dan dia hampir dibawa ke dalamnya. Tubuh kuno adalah pertahanan fisik.
Meskipun kejam dan jahat, basis kultivasi saya saat ini terlalu rendah. Jadi bagaimana dengan niat pedang abadi? Qin Chen mencoba sedikit dan mencoba berbagai kekuatan, tetapi itu juga tidak berguna. Jika saya hanya merasakannya di sini, maka saya tidak akan pernah tahu bagaimana melawan ilusi ini, karena jejak deteksi persepsi terlalu lemah. Jika saya ingin benar-benar menolaknya, saya secara pribadi harus memasukinya. Rasa tegas muncul di mata Qin Chen. Saat berikutnya, dia melangkah keluar satu langkah, dan seluruh tubuhnya memasuki area ilusi surgawi ke-23. Pada saat Qin Chen masuk, kekuatan area ilusi yang tak terbatas dan menakutkan sudah seperti lautan luas, dan itu seperti tsunami yang meletus, dan bahkan lebih seperti gunung yang terbuka ke langit, tiba-tiba menekan Qin Chen. Laut jiwa Qin Chen tiba-tiba mendidih, dan di bawah tekanan formasi fantasi yang menakutkan, lautan jiwanya benar-benar memiliki dorongan untuk terbelah. Mata Qin Chen meledak menjadi pelangi ilahi, dan tubuhnya melonjak tinggi. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan spasial yang menakjubkan. Dia ingin melakukan perjalanan melalui ruang dan bersembunyi di lubang cacing untuk menahan erosi tekanan ilusi, tetapi itu tidak berguna. Tekanan ilusi lapisan surga 23 tidak memiliki celah sama sekali, menyegel semua kekosongan, dan tidak memberi Qin Chen kesempatan untuk melarikan diri. Hanya dalam sekejap, retakan muncul di benak Qin Chen, dan jiwanya tiba-tiba menjadi lemah. Teknik terlarang jiwa surgawi, ucap Qin Chen meraung diam-diam di dalam hatinya. Paksaan yang mengerikan itu terus membombardir Qin Chen. Qin Chen dengan gila merasakan pengoperasian area ilusi ini, dan ingin menemukan sinar kehidupan, tetapi paksaan dalam area besar ini terlalu kuat, padat dan penuh dengan semua kekosongan, tidak dapat menemukan ruang untuk melarikan diri. Kekuatan jiwa Qin Chen terus-menerus ditekan. Aku tidak percaya, fisik suci langit guntur. Teriak Qin Chen meraung dan menggelegar. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi cahaya guntur. Itu adalah kekuatan guntur yang berevolusi dari kekuatan garis keturunan asli. Kemauan untuk menilai semuanya tiba-tiba melemahkan serangan susunan magis sebesar 90%. Apa? Ucap Qin Chen sendiri terkejut dan terpana. Dia tidak bisa berpikir bahwa setelah dia berubah menjadi guntur, perlawanannya terhadap tekanan dari susunan ilusi akan sangat mengerikan. Kekuatan macam apa guntur ini? Meskipun kekuatan ilusi yang telah dilemahkan hingga 90% masih menakutkan, itu tidak bisa lagi membawa ancaman fatal bagi Qin Chen. Kegembiraan tanpa akhir muncul di hati Qin Chen, dan seni terlarang jiwa surgawi dan tubuh suci guntur berlari bersama, bergegas menuju tanah suci Danau Giok. Apa? Qin Chen ini benar-benar memblokir paksaan dari alam fantasi surgawi 23. Di kedalaman istana Guanghan, kepala istana Guanghan tiba-tiba berdiri, dengan kegembiraan dan ketidakpercayaan yang tak ada habisnya di matanya. Guntur, ini adalah kekuatan guntur. Ucap Master Istana Guanghan bergumam, seolah-olah terjebak dalam keterkejutan tertentu. Hah, inkarnasi teknik guntur, Qin Chen ini benar-benar mengejutkan. Tuan Suci Yao Guang juga berkata dengan kaget, tetapi tidak seperti Tuan Istana Guanghan, namun, ini tidak mencegahnya untuk bahagia. Hahaha, Master Istana Guanghan, lihat, bagaimana dengan muridku. Ucap Tuan Suci Yao Guang tertawa keras. Hah, muridmu, apakah Anda yang mendidiknya? Ucap Kepala Istana Guanghan berkata dengan jijik. Lord of Light langsung bingung. Qin Chen benar-benar tidak dilatih olehnya. Selain itu, untuk kembali ke markas, dia harus mundur sepanjang tahun dan berkultivasi keras untuk meningkatkan dirinya. Dia tidak pernah memiliki minat dalam mengajar murid. Hampir tidak ada seorang pun di istana yang diajari olehnya. Bahkan jika bukan aku yang mengajarkannya, itu tetap menjadi murid dari pekerjaan surgawiku, dan itu akan menjadi prestasiku saat nanti. Ucap Holy Lord Yao Guang tidak malu, dan dengan bangga berkata, ketika guru istana Guanghan dan guru suci Yao Guang bertengkar, Su Yong dan yang lainnya sudah tercengang di alun-alun.
Dari atas tirai spiritual, mereka dengan jelas melihat bahwa Qin Chen telah memasuki jangkauan tanah suci Danau Giok, tetapi mereka terkejut menemukan bahwa Qin Chen tidak jatuh, dan bahkan setelah jeda sedikit, Qin Chen masih bergerak cepat. Pergi jauh ke